Pada video ini kita akan membicarakan pembandingan dari rata-rata dua populasi, di mana kita akan bicarakan dua situasi yang umum terjadi pada saat kita membandingkan dua buah populasi. Saya Bagus Sartono dari Program Studi Statistika dan Sains Data IPB University. Perhatikan kasus ini, jadi andaikan kita ingin mengetahui apakah ibu-ibu cenderung menonton televisi lebih lama dibandingkan bapak-bapak. Jadi dalam eh, pernyataan terkait dengan rata-rata, kita bisa mengatakan bahwa apakah rata-rata lama menonton televisi per hari, misalnya berapa jam per hari, pada ibu-ibu itu rata-ratanya lebih besar dibandingkan rata-rata lama menonton televisi pada bapak-bapak. Atau kita dapat nyatakan dalam bentuk hipotesis bahwa di hipotesis 0, rata-rata untuk ibu-ibu itu kurang dari sama dengan rata-rata lama menonton bapak-bapak, sebaliknya satunya adalah rata-rata ibu-ibu lebih besar dibandingkan rata-rata bapak-bapak. Bagaimana kita melakukannya? Kita bisa membayangkan kita punya dua populasi yang berbeda, satu populasi ibu-ibu dan satu lagi populasi bapak-bapak yang masing-masing punya rata-rata lama menonton yang tidak kita ketahui. Kemudian yang kita kerjakan adalah kita ambil sampel, kita ambil contoh dari populasi ibu-ibu, demikian juga kita ambil sampel dari contoh dari populasi bapak-bapak. Ukuran contohnya bisa berbeda, misalnya di ibu-ibu 40, di bapak-bapak 25. Kemudian dari masing-masing contoh kita bisa menghitung berapa nilai rata-rata dan simpangan bakunya, baik pada ibu-ibu maupun pada contoh dari bapak-bapak. Data ini yang kemudian kita gunakan untuk menguji apakah hipotesis ini bisa kita terima atau tidak. Contoh yang lain, ada mengerjakan kasus yang sama dengan cara yang berbeda. Misalnya, kita bisa memandang kita punya populasi rumah tangga, di mana di rumah tangga itu ada bapak-bapaknya dan ada ibu-ibunya. Kemudian kita ambil contoh rumah tangga. Jadi perhatikan, menarik contohnya bukan contoh bapak-bapak atau ibu-ibu, tapi contoh rumah tangga. Kemudian dari setiap contoh ini kita amati dua hal, yaitu lama menonton ibu-ibu dan lama menonton bapak-bapak yang ada di rumah tangga itu, jadi rumah tangga pertama. Demikian juga untuk rumah tangga kedua dan seterusnya sampai seluruh rumah tangga yang kita survei. Jadi misalnya ada 40 rumah tangga. Kemudian berdasarkan data ini kita akan punya data yang berasal dari ibu-ibu dan berasal dari bapak-bapak. Dan ini akan kita pakai untuk menguji hipotesis yang sudah kita buat. Perhatikan bahwa proses keduanya berbeda. Jadi yang pertama, ini kita memandang ada dua populasi yang berbeda, sehingga dari masing-masing itu kita tarik contoh yang ibu-ibu dan bapak-bapak tidak ada hubungannya, sehingga kita katakan ini contohnya contoh saling bebas. Jadi kita mengambil contoh ibu-ibu tidak tergantung pada siapa bapak-bapak yang terpilih, demikian juga sebaliknya. Tetapi pada ilustrasi yang kedua, yang kita lakukan adalah kita ambil contohnya itu rumah tangga. Jadi sampelnya itu rumah tangga, kemudian dari setiap rumah tangga kita amati bapak-bapak dan ibu-ibunya. Dan ilustrasi ini merupakan bagaimana kita melakukannya sebagai contoh berpasangan atau paired samples. Ilustrasi lain untuk membedakan mana yang contoh berpasangan, mana yang contoh saling bebas. Perhatikan kasus, misalnya kita ingin melihat apakah UMKM yang memperoleh kredit itu memiliki rata-rata penjualan yang lebih besar dibandingkan UMKM yang tidak memperoleh kredit. Jadi yang satu memperoleh, yang satu tidak memperoleh. Nah, yang bisa kita kerjakan adalah kalau kita lakukan secara saling bebas tadi, contohnya kita pandang ada populasi UMKM yang memperoleh pembiayaan atau kredit, ada juga populasi UMKM yang tidak memperoleh pembiayaan. Kemudian dari masing-masing populasi ini kita ambil
masing-masing sampel dengan ukuran yang bisa sama bisa berbeda. Kemudian dari data sampel itu atau contoh itu yang kemudian nanti kita dapatkan rata-ratanya berapa, bahan bakunya berapa, dan nanti akan kita bandingkan. Jadi ini ilustrasi bagaimana kita bekerja dengan contoh yang saling bebas. Sekali lagi, saling bebas itu kita tarik contoh masing-masing dari dua populasi, di mana contoh atau unit contoh atau satuan penarikan contoh yang kita dapatkan di satu contoh dari satu sampel itu tidak ada hubungannya dengan sampel yang kita tarik di populasi yang satunya. Tetapi kita bisa mengerjakan kasus yang sama ini dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu kita pandang ada satu populasi UMKM ini, kemudian dari populasi ini kita ambil contoh, jadi kita ambil sampel, kemudian kita kumpulkan data berapa penjualan harian sebelum menerima kredit. Setelah itu, setelah kita beri kredit, kemudian kita amati beberapa waktu kemudian, sehingga kita dapatkan data rata-rata nilai penjualan harian setelah menerima kredit. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah kita bandingkan sebelum dan setelah menerima kredit, tetapi dari UMKM yang sama. Jadi UMKM yang tercatat di sini, kalau ini misalkan UMKM A, ini juga UMKM A yang ada di sampel sebelumnya. Jadi, nah ini adalah merupakan contoh kasus atau ilustrasi kasus di mana contohnya berpasangan. Jadi yang ada di kelompok sebelum itu adalah UMKM yang sama dengan UMKM yang ada di kelompok sesudah menerima kredit. Berbeda dengan yang sudah dibicarakan sebelumnya, kalau sebelumnya dua kelompok itu terpisah dan kita ngambil contohnya saling bebas. Kemudian ilustrasi kasus di mana kita bekerja dengan dua populasi, kita ingin bandingkan, dan contohnya kita tarik dengan dua cara. Ada yang contohnya saling bebas, dari masing populasi kita ambil, dan ada yang contohnya berpasangan. Semoga bermanfaat.